Smart Learners, kembali lagi di Smart Eco. Hari ini kita akan masuk ke zona 3 yaitu fungsi penawaran. Yuk kita mulai. Saat harga barang naik, penjual cenderung ingin menjual barang lebih banyak karena keuntungan pun akan lebih besar. Sebaliknya, saat harga turun, jumlah barang yang ditawarkan pun biasanya ikut menurun. Dan fungsi penawaran ini menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan ya. Fungsi penawaran secara umum dituliskan sebagai QS sama dengan A ditambah dengan BP, di mana QS adalah jumlah penawaran, P adalah harga, dan A adalah konstanta, dan B adalah koefisien. Untuk mencari rumus fungsi penawaran, kita bisa menggunakan rumus perbandingan ya, di mana rumus ini membandingkan perubahan harga dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya, pada saat harga Rp60 per unit, jumlah penawarannya adalah 20 unit. Dan jika harga Rp80 per unit, jumlah penawarannya adalah 30 unit. Tentukan fungsi penawaran dan gambarlah kurva penawarannya ya. Baik, tadi sudah diketahui bahwa harga awal adalah 60, harga kedua atau harga akhir adalah 80. Kemudian jumlah awalnya itu adalah 20, jumlah akhirnya adalah 30. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah kita harus mencari fungsi penawarannya. Jadi kita bisa cari PS-nya atau QS-nya ya, gitu. Kemudian yang kedua kita harus menggambar kurva penawaran. Untuk fungsi penawaran, yang pertama, kita menyelesaikan yang pertama dulu, fungsi penawaran. Ini tinggal kita masukkan fungsi penawaran untuk mencari fungsi penawaran. Jadi yang P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, ini tinggal kita masukkan angka-angka dari yang sudah diketahui saja ya. Kita masukkan ke dalam rumus. P min P1-nya 60, P2-nya 80 dikurangi 60. Kemudian Q min Q1-nya berapa? 20 ya. Kita masukkan Q2 min Q1 30, Q1-nya 20. Nah, ini kita hitung dulu P min 60, P dikurangi 60, P min 60, 80 dikurangi 60 hasilnya 20, Q min 20 tinggal ditulis aja ya, karena dia nggak bisa dijumlahkan atau dikurangkan, tinggal diturunkan saja Q min 20. Kemudian 30 min 20, 30 dikurangi 20 hasilnya 10. Kemudian kalau ada bentuk seperti ini bisa kita kalikan silang ya. Nah, kita kalikan silang. 20 kita kalikan dengan Q min 20, jadi 20 dikali Q min 20. Kemudian 10 kita kalikan dengan P min 60. 10 kita kalikan dengan P min 60. Nah, kemudian cara mengalikannya tinggal kita kalikan semuanya. 20 kita kalikan Q hasilnya 20 Q. Kemudian 20 kita kalikan dengan 20 hasilnya min 20 ya, jangan lupa. 20 dikalikan min 20 hasilnya min 400. Kemudian yang 10 juga sama, 10 kita kalikan dengan P hasilnya 10P. 10 kita kalikan dengan negatif 60 hasilnya negatif 600 ya. Kemudian di sini teman-teman terserah mau nyari yang huruf P ya atau huruf Q-nya. Itu kan mau yang cari yang PS-nya atau QS-nya. Nah, di sini saya pakai yang cari huruf QS-nya. Kita cari QS-nya. Jadi yang di sebelah kiri kita tinggalkan yang variabelnya Q. Gitu. Jadi di sini 20 Q dan 400 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Ya, kita kumpulkan dengan angka yang memang tidak ada variabelnya. Gitu ya, biar bisa dijumlahkan. Jadi kan 400 ini sama dengan 600 ya, gitu ya. Nah, teman-teman harus ingat juga di sini untuk yang fungsi pindah ruas ya, ketentuannya kalau tadinya positif, dia menjadi negatif. Kalau tadinya negatif, dia menjadi positif. Nah, di sini ada negatif 400 pindah ruas ke kanan, dari negatif menjadi positif. Jadi di sini hasilnya 20 Q sama dengan 10P min 600 ditambah 400. Kemudian kita turunkan lagi 20 Q sama dengan 10P negatif 600 ditambah 400. Nah, jadi kalian punya utang 600, sudah dibayar 400, berarti utangnya sisa 200 min 200. Gitu. Kemudian di sini berarti hasilnya 20 Q sama dengan 10P min 200. Kemudian kita sisakan saja untuk Q-nya. Ya, jadi kita mau mencari tahu Q-nya.
dan 20 ini kita bagikan dengan angka yang di sebelah kanan. Jadi Q sama dengan 10P min 200. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 20 ya. Kayak misal 200 dibagi 20. Ini nolnya kita coret saja. 20 bagi 2 hasilnya 10. Kemudian 10 dibagi 20 hasilnya nolnya kita coret seperti ini, hasilnya 1/2P gitu. Jadi di sini QS-nya ya, atau jumlah penawarannya adalah rumusnya QS sama dengan 1/2P min 10. Kemudian selanjutnya untuk mencari kurva penawaran atau kita mau menggambar kurva penawaran, tadi sudah diketahui bahwa fungsi penawarannya adalah Q sama dengan 1/2P min 10. Nah, kita bisa menentukan titik potongnya dulu, titik potong antara P dengan Q. Nah, kalau kurva kan kurva seperti ini ya, ada garis P dan Q-nya. P untuk yang vertikal, Q untuk yang horizontal. Jadi kita harus menentukan titik potong P dan titik potong Q-nya agar kita bisa membuat kurva penawaran dari fungsi yang sudah kita ketahui tadi. Gitu. Nah, di sini fungsinya sudah kita ketahui, kita mau mencari dulu fungsi titik potong P dan Q. Yang pertama untuk sumbu P dulu ya. Dimana di sini kita asumsikan memotong sumbu P jika Q adalah 0. Nah, jadi di sini bisa diasumsikan pakai angka berapa saja. Gitu ya. Misalnya di sini mau pakai 1 ataupun yang lainnya bisa. Gitu ya. Nah, di sini saya asumsikan saja pakai yang 0. Gitu. Jadi 0 ini tinggal kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam fungsi penawaran yang sudah kita ketahui tadi. Jadi di sini fungsi penawarannya adalah Q sama dengan 1/2P min 10. Kemudian Q-nya kita masukkan angka 0 sama dengan 1/2P min 10. Ya, karena ini 0, kita pindah ruaskan ke kiri, jadi 1/2P sama dengan 10. Nah, kenapa nggak ada negatifnya, Kak? Gitu ya. Nggak ada negatifnya karena aslinya itu seperti ini ya. 0, kan ini 0, 1/2P min 10. Nah, ini kita pindah ruaskan ke sini. Ya, berarti kan harusnya jadi positif jadi negatif ya. Negatif 1/2P sama dengan negatif 10. Nah, karena di sini ada negatif sama-sama ya, berarti jadinya positif. Makanya langsung saya tulis saja di sini, nggak ada negatifnya. Gitu. Jadi 1/2P sama dengan 10. P sama dengan 10 dibagi dengan 1/2. 10 dibagi 1/2 sama dengan 20. Nah, untuk titik potong P-nya, sumbu P-nya berarti sumbu P. Untuk sumbu P-nya, untuk menuliskan titik sumbu itu adalah Q, P. Jadi di sini sumbu P adalah Q-nya tadi 0, P-nya adalah 20. Nah, jadi sumbu P-nya adalah 0,20. Kemudian kita masukkan lagi untuk mencari sumbu Q. Nah, untuk mencari sumbu Q jika P sama dengan 0. Jadi P sama dengan 0 ini adalah asumsi lagi ya, teman-teman. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus saja. Q sama dengan 1/2P min 10. Q sama dengan 1/2 P-nya adalah 0 dikalikan dengan 0 min 10. Q sama dengan 1/2 kali 0, 0 ya. Jadinya tinggal sisa min 10. Nah, Q sama dengan min 10. Dan untuk sumbunya berarti sumbu Q sama dengan QP ya. Q sama dengan Q-nya berapa? Negatif 10. P-nya adalah 0. Nah, jadi kita harus membuat kurva antara titik P 0,20 dan titik Q negatif 10,0. Nah, di sini tinggal kita membuat kurva P dan Q-nya, kemudian kita membuat titiknya ya. Yang pertama titik P dulu 0,20, berarti di sini. Nah, kemudian yang Q-nya 0,10, berarti di sini. Nah, ini antara titik ini dengan sini tinggal kita tarik garis lurus saja. Kemudian kita tambahkan di sini rumusnya adalah Q sama dengan 1/2P min 10.
Ini adalah kurva penawaran dari rumus yang sudah kita cari atau dari contoh soal tadi. Dan untuk lebih jelasnya terkait kurvanya nanti akan ditampilkan. Nah, itu dia penjelasan tentang fungsi penawaran dalam ekonomi. Sekarang kamu bisa tahu ya, kalau harga naik, penawaran juga ikut naik. Dan kita juga bisa loh menghitung fungsi penawaran dengan rumus yang sederhana. Terus belajar bareng Smart Eco ya, sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat jadi ekonomi yang cerdas.